Selamat datang di negara di mana jabatan publik bukan sekedar posisi strategis, tetapi juga bisa jadi hadiah. Hadiah loyalitas, hadiah kedekatan, hadiah yang diberikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat oleh orang yang juga mendapat jabatannya dengan cara yang sama. Meritokrasi hari ini tidak berjalan di Indonesia. Selamat pagi, saya Dea, mahasiswa pasca sarjana via UI. Mari kita bedah. Hasilnya adalah kita jadi punya pejabat yang ketika ditanya soal anggaran negara, jawabnya adalah pokoknya ada. Kita juga punya pejabat yang ketika ditanya wartawan, jawabannya panjang, keras, dan tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Kita juga punya pejabat yang ketika seorang jurnalis mendapat kiriman kepala babi sebagai teror, respon resmi dari pemerintah adalah sudah dimasak saja. Selamat datang di Indonesia, di mana meritokrasi adalah kata yang indah di buku teks, tapi agak susah dicari di realita. Mari kita agak serius. Meritokrasi, kata yang sangat menyenangkan. Artinya sederhana. Jabatan diberikan kepada mereka yang paling kompeten, paling capable, paling layak. Bukan kepada yang paling dekat, bukan kepada yang paling patuh, bukan kepada yang paling rajin hadir di acara-acara tertentu. Itu teorinya. Tapi kita hidup di Indonesia. Dan di Indonesia ada tradisi yang jauh lebih tua dari teori yang namanya adalah tahu sama tahu. Mari kita buka data sedikit. Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi atau CPI tahun 2023. Termasuk di dalamnya adalah praktik-praktik nepotisme dalam pengisian jabatan publik yang datanya berasal dari Transparency International 2024. Data kedua, ICW mencatat 60% pengaduan kasus korupsi dan nepotisme di sektor pemerintahan berkaitan dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan kedekatan, bukan rekam jejak kompeten. Lalu dari 34 jabatan menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029, lebih dari separuhnya berasal dari latar belakang partai politik atau relawan kampanye yang bersumber dari analisis media. Ombudsman RI mencatat peningkatan 23% laporan maladministrasi yang terkait dengan kompetensi pejabat pelayanan publik tahun 2003 dibanding 2021. Dan ini bukan soal siapa yang salah secara personal. Ini soal sistemnya. Ketika sistem rekrutmen pejabat tidak berbasis kompetensi, yang lahir bukan hanya inkompetensi. Yang lahir adalah pejabat yang merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada publik. Karena mereka tahu dari mana jabatan itu datang dan kepada siapa mereka sebenarnya berhutang. Dan ketika ada yang berani bertanya, maka keluarlah pernyataan-pernyataan itu. Pokoknya ada, dimasak saja kepala babinya, dan pernyataan-pernyataan ngelantur lainnya dari menteri-menteri kita. Kalau kamu setuju bahwa meritokrasi itu bukan kemewahan, tapi sebuah standar minimum, mari kita suarakan bersama. Pernyataan pejabat apa yang paling bikin kamu geleng-geleng? Karena daftarnya sayangnya masih sangat panjang.